kasih Run untuk bermain salah satu hero nyamannya. Yes, respect ya ke arah seorang Run. Dan Iya. Alter Ego Nix dia bisa ngeban ke arah Roamer juga. Ada Atlas yang terbuka. Kalau misalnya menjadi pilihan, karena kalau misalnya sebenarnya Atlas ada di tangan Alter Ego Nix, mereka bakal enak banget combo dengan Real Manipulation. Betul. Sekedar info teman-teman, Iya, sekilas Stacy info. dan Vival adalah dulunya itu jungler dari satu perguruan yang sama, Oh, satu akademi yang sama. yaitu apa namanya, Surga Ketujuh. Gak ngerti, Nevin gak ngerti. Aku loh. Ada dulu nama tim Seven Heaven. Oh, Gitu. Surga Satu Ketujuh. perguruan mereka dulu. Gitu, Stacy dan Vival. Jadi sama-sama akan diuji ilmunya walaupun sudah berbeda apa namanya perguruan tinggi. Perguruan Oh, tinggi. udah naik ya. Masuk pro player jadi perguruan tinggi. Sekarang perguruan tinggi. Bentar lagi lulus gitu Ya ya. ampun, lulus pensi berarti. Iya. Siap. Bahasanya ya. Tapi benar agak jauh ya. ada Atlas yang kali ini di-ban dari Alter Ego Nix dan Big Game Throne Era. Ini kesempatan mereka mengambil Roamer dulu kah? Atau pengen ngamanin karena junglernya dulu supaya tidak tereliminasi dari penggunaan Alter Ego Nix yang setelah ini akan melanjutkan ke arah picking phase. Akai. Aku pikir tadi mau kayak model Kufra tapi well kalau misalnya Kufra belum ada assassin juga takutnya malah nggak guna. Walaupun sebenarnya bisa nggak cancel ke Eve, bisa nyari atau minimal setup ke arah Popol Kupa, tapi mungkin Kupanya bisa ngalangin sulitnya. Esmeralda juga belum tentu bisa di-kill langsung instantly, agak susah untuk nge-burstnya, jadi mungkin lebih baik ya udahlah sisi yang lebih mantap aja ya Hood gitu kan, heavy spin, Beyblade lagi ntar kita. Heavy spin ya, dan kita bakal lihat aja pilihannya jatuh ke hero seperti apa dari Alter Ego Nix kali ini dalam 5 detik lagi. Pilihan yang begitu banyak juga terbuka sebenarnya. Iya, oke. Grok bersama dengan Paku itu oke, berarti ini mereka mau main tabrak depan, belakangnya 2. Mungkin dari Groknya harusnya sih kalau main dengan komposisi yang aku lihat dari Alter Ego Nix, 3-nya bisa maju banget dan 2-nya tinggal nge-damage saja dari belakang, apalagi Yves dia bakalan paling belakang banget, tapi ini membuka kesempatan juga untuk Bigetron Era di mana mereka memiliki Alice, Blood Out. Sorry, maksudnya second skill bisa langsung immobilize ke arah Nao. Hopefully bisa menggagalkan ultimate-nya. Kita nanti lihat ke cancel nggak? Harusnya sih ke cancel ya kalau immobilize. Tapi belum tahu juga karena kan dia channeling juga skillnya. Nah, Diam. Oke, dan kita bakal lihat juga untuk Bigetron Era kali ini pilihan terakhir mereka jatuh ke tangan Benedetta. Wow! Dimanakah kah Benedettanya nanti? Jungle sih, kecuali dia mau jungle Uranus ya. Agak atau Akai jungle. Nah itu antara dua itu Masih ada 2 ya, betul. Agak galau. Tapi kalau misalnya requestnya bocil Bigetron sih, Biget Troopers nih, Biget Troopers, misalnya oke. ya. Biget Troopers tuh kemarin banyak banget yang request katanya Bennett-nya Vival dong balikin lagi. Oh, Gitu. berarti kita akan berharap Viva Iya. menggunakan Benedetta jungler, Akai berarti akan ada di Roamer. Betul. Baik. Harusnya begitu ya. Baik. Kecuali ditukar. Apakah Bigetron Era akan mem-PHP lagi Biget Troopers? Karena kemarin kan dimainin sini, PHP. Kita lihat aja kali ini karena Viva sudah memegang retribution di sana dari dia untuk match yang kedua dari game yang pertama. Alter Ego Nix menghadapi Bigetron Era. So Alter Champs, Biget Troopers, silahkan berikan dukungan kalian sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk mabar juga nanti setelah WSL selesai di hari ini di Lita. Karena Lita teman mabar setiap saat. Betul sekali. Dan kalau kita melihat posisinya Viva sama seorang Stacy sama-sama melakukan farming pattern dari Purple Buff. Tapi sini udah mulai cukup sekarat nih tampaknya. Tapi untung bukan di steal lawan ya. Iya. Itu barusan blood flow-nya kayak mau di steal sama seorang sini loh. Hampir ya. Iya, Purple Buff-nya ya ampun. Hari-hari. Ya, dan ini dia udah diperkenalkan dari seorang Run juga yang akan memberikan sedikit gangguan ke bagian tengah rumah dari Bigetron Era. Tapi di sisi lain juga, Nao bersama seorang Fumi Echo Esmeralda menghadapi seorang Uranus bakal jadi fight yang cukup panjang juga sih sebenarnya. Tapi Minion juga udah mulai sama-sama melakukan roaming di area mid lane. Oke.
Rom berjalan juga ke area bottom lane tentunya karena Fancy Nancy dan Chell tulang punggung alias bendahara dari kedua tim tentunya harus cukup dijaga dengan baik. Sementara itu Vival mulai datang ke area top lane, tapi sayangnya Esmeralda dari seorang Nauni masih bersembunyi jadi belum kelihatan. Oke, udah mulai dapat visionnya nih dari seorang Fumieko sendiri. Mungkin dia bakalan coba untuk nahan Nao supaya Vivalnya sendiri bisa dapat tambahan farming. Sementara itu di area bottom lane sudah mulai cukup ramai karena beberapa orang dari Alter Ego, 4 orang lebih tepatnya berada untuk mencoba mencegat keberadaan dari seorang Chell. Masih ada Vivian untungnya, jadi masih cukup aman juga. Stacy untungnya masih berhasil menghindar dengan adanya jab yang dimiliki. Masih bisa didorong-dorong, tapi lihat pergerakan dari seorang Vival kali ini Agatha tidak bisa lari terlalu jauh meskipun sprintnya udah dikeluarkan. Dan lihat pergerakan dari seorang Vival kali ini yang langsung menuju ke area purple buff dari Alter Ego nih. Apakah bakal coba untuk steal atau bakal fokus ke area bertol? Tapi ternyata kalau kita melihat kali ini Stacy yang bakal diincar pertama kali coba untuk memberikan perlawanan, namun adanya seorang Rune akan memberikan sedikit hambatan untuk para pemain dari Bigan. Era tersudah immobilize untuk seorang Vival kali ini, tapi purple buff-nya masih belum terdeteksi ada di tangan seorang Stacy ya. Yes, masih bisa diamankan sendiri sama seorang Stacy. Sementara itu kalau kita lihat juga tentunya Fumieko bakal coba untuk dikejar lagi bersama dengan seorang Stacy, tapi Vivian standby untuk menjaga teman-temannya supaya nggak langsung dimasukin. Sementara itu agak sedikit terlambat, tapi blood flow-nya nggak mau coba untuk dimasukin lagi sama seorang Chini. Sadar diri kalau HP-nya tinggal setengah. Jadi hanya teori ancaman saja supaya Vival bisa mendapatkan turtle-nya dengan cukup free. Ya, turtle yang tetap menjadi prioritas utama ya tadi setelah adanya perebutan di area purple buff-nya. Tapi kali ini kita bakal melihat lagi top lane yang udah cukup padat. Vivian yang mencoba melakukan recall seperti hambat beberapa saat, tapi Stacy masih begitu galaknya dengan movement speed yang begitu tingginya. Iya, Fancy Nancy tadi sempat cukup sekarat ketika berduel bersama dengan seorang Chell. Karena balik lagi ya, kalau Popol Kupa ketemu sama Beatrix itu tergantung pilot sih. Tergantung pilot sih. Pinter-pinteran. Dua-duanya sama-sama kuat, apalagi kalau Beatrix ada 4 senjata. Dia Nah. harus benar-benar milih tuh ya. Tapi Kira-kira kalau mana yang Popol enak. Kupa punya guguk Nah, itu sebagai dia. tumbal. Betul, jadi bisa lebih aman, safe untuk Popolnya. Tapi kalau emang ditemukan berkali-kali ya bakal ada cooldown yang terjadi di sana. Namun Nao dan Fumieko ini kedua experience yang sama-sama agresif, bisa dibilang sama-sama nguras semua HP-nya. Dan ngebuat mereka bakal butuh waktu yang lebih lama lagi. Cuma masalahnya Stacy udah mulai jump in ke arah seorang Vivian, gak bakal dibiarkan kemana-mana lagi. Habis speednya connect di low manipulation untuk menumbangkan seorang Vivian, ternyata masih belum cukup. Dan ngebuat dari seorang Stacy kayaknya gak bisa buru-buru deh. Ada Vival juga di sana. Serem banget sih Vivian, tadi heavy speednya ngelock coba ke atas satu orang tapi nggak dapat, dia ngelock lagi yang lain di full mundur supaya dia bisa sprint juga dan kabur. Tapi di sini yang berhasil mendapatkan purple buff Chini. Oke, biar dia nggak boros mananya. So dia bakalan bisa melakukan blowout dengan makin lama lagi durasinya. Wow, Chell juga udah mulai ikut memberikan banyak sekali damage ke arah teman-teman dari Alter Ego Nyx. Tapi dari tadi 3-4 orang, waduh 2-3 Alter Ego Nyx menggeng gitu kan. Cakep. Tapi tidak berhasil dari tadi gitu loh. Lanjutin dong. Iyo, jangan dong. Sulit, tidak bisa berpikir dengan cepat saya kalau misalnya lagi berada di run of down. Karena saking serunya di area top lane ini, Fumieko dan juga Nao cuma muter-muter aja sendiri. Yes, muter-muter sendiri. Sementara ada seorang Cina juga yang udah memberikan pandangannya dari jarak yang cukup jauh. Fumieko yang berhasil nge-clear ke arah wave ini terlebih dahulu. Dan Nao yang coba untuk dipancing-pancing, diberikan umpan melambung. Yes, tapi dia udah tahu juga adanya seorang Cini. Bahkan ada satu tembok yang dibuka oleh seorang Run kali ini. Vival mencoba memberikan sedikit poking damage dan zoning out karena turtle udah mulai muncul untuk turtle yang kedua. Oke. Kalau begitu, turtle-nya coba untuk ditarik lagi. Fumieko-nya menarik ke arah seorang Stacy dan juga Agatha. Run pun sudah mulai terpancing sepertinya dengan keberadaan dari Fumieko. Bahkan dengan adanya blood out yang dikeluarkan oleh seorang Chini ikut memberikan zone out. Tapi akhirnya Vival ikut turun mencoba untuk mendapatkan kill ke arah seorang... Wait, oke, turtle-nya ternyata mau dikasih ke arah seorang Chini. Chini sepertinya bakalan dijadiin semi-semi hyper untuk teman-teman Bigetron Era supaya makin tajir, nggak kalah level, dan juga bisa makin sakit. So, game plan dari teman-teman Bigetron Era Chini berarti memang memperkaya Chininya juga. Oh ya, sia-sia, tapi kali ini habisnya juga berhasil connect lagi, mencoba ke arah seorang Rune, gak bisa kemana-mana lagi. Real Woman masih memang terbuka dari seorang Agatha, mencoba untuk di-cancel, masih seorang Stacy. Ya tampaknya Stacy pun gak bisa bertahan terlalu lama, disedot semua darahnya, membuat dari seorang Agatha pun harus ditumbangkan 3 pemain hilang dari Alter Ego
Onyx dan ngebuat dari Bigetron Era bisa mengamankan outer middle turret di menit yang ke-6. Wah, gameplay yang cukup baru mulai kita lihat juga di sini dari teman-teman Bigetron Era memperkaya Cini karena balik lagi sekali Alice bisa snowballing. Siapapun itu bakalan disedot darahnya dengan cukup mudah. Vival, Benedettanya mungkin nanti bakalan bermain untuk ya split push, clearing aja supaya nanti nggak bisa banyak dapat makanan dari teman-teman Alter Ego Onyx, resource-nya dicolongin semua dan Cininya bakalan enak banget nanti ketika dia masuk. Yes, sudah terlihat juga power yang pengen dibuka oleh Bigetron Era kali ini. Fancy Nancy berada di bagian bottom lane juga, coba ngeliring ke arah wave minion, tapi Vivian udah seperti siapa misalnya menjaga dengan sangat amat baik, membiarkan supaya minionnya nggak maju melebihi. Dan ini dia Happy Spin yang akan langsung dibuka lagi. Fancy Nancy terjebak di sana. Shell mencoba memberikan bala bantuannya, tapi masalahnya ada 4 pemain dari Alter Ego Onyx yang segera mendekat. Dan nampaknya Vivian belum bisa selamat sejauh ini menghadapi 4 pemain sekaligus. Dan Cini yang akan memberikan bala bantuannya juga langsung jump in ke bagian depan. Gak ada takut-takutnya, cuma masalahnya darahnya bisa disedot oleh adanya Popol dan Kupa. Shell bersama orang Vivo juga berhasil memberikan beberapa pembalasan karena spraydonya begitu menyakitkan juga kali ini. Stacy dalam bahaya. Vivo bisa mendapatkan karena seorang Agatha. 2 pemain hilang dari Alter Ego Onyx. Iya, satu momen yang sebenarnya cukup baik dengan menggunakan Alecto Final Blow. So Agatha benar-benar diblok banget, nggak bisa untuk pulang ke area turretnya sendiri. Dan akhirnya menjadi takedown untuk teman-teman dari Bigetron Era. Tapi tadi Chell posisinya agak sulit. Ngelihat Run ditabrak, akhirnya Viviannya juga nggak bisa di follow up dengan baik juga. Karena dia terkena sisi gitu kan. Sementara kalau misalnya paling lagi ke area bottom lane, Vival berhasil mendapatkan 1 auto turret. Dan ini menjadi satu keuntungan juga karena sekarang hanya tersisa 1 auto turret di area top lane. Ya, hanya adanya 1 outer turret di area top lane ngebuat keadaan dari Alter Ego Onyx pun harus segera mereka perbaiki, harus segera mereka evaluasi juga. Dan ini dia satu tembakan dari seorang Chell yang langsung menusuk ke arah tubuh dari seorang Fancy Nancy. Orange buff-nya bakal coba untuk diakuisisi lagi. Dari Alter Ego Onyx juga nggak bisa berbuat banyak sejauh ini. Dan ya coba untuk bermain lebih sabar lagi, coba untuk memberikan counter initiate aja. Betul. Ini Fumi sih udah menjalankan gameplay Esmeralda Uranus yang baik ya. Yap. Esmeralda Uranus itu kan memang mainnya biasanya motongnya itu sampai jauh. Kadang sampai masuk ke dalam base sampai kayak lupa rumah. Iya. Bener-bener sampai udah kayak minggat ya dari rumahnya sendiri dari Bigetron Era. Dan emang itu gameplay yang digunakan oleh seorang Fumi Eko kali ini supaya minion wave-nya benar-benar bisa langsung masuk tanpa ada gangguan. Tapi masalah seorang Stacy bakal coba dijebak kali ini satu last hit yang harusnya bisa menemukan seorang Stacy dikejar oleh seorang Vival. Gak dikasih ampun, menjadi mega kill berikutnya untuk Vival. Sayang banget, padahal tadi Stacy harusnya mungkin masih bisa kabur, tapi balik lagi dikejar sama Benedetta, sulit banget dikeluarin semua resource-nya, Alecto Final Blow, dan mereka juga nggak pelit. Kenapa? Stacy jungle-nya penting banget kalau bisa di take down. Betul-betul yang bakal jadi target utama juga untuk seorang Stacy dengan 2 kali tembakan. Tapi lihat ada seorang Chell yang bisa dapetin ke arah 1 turret lagi. Udah adanya lemparan-lemparan dari seorang Cini ke bagian mid-nya. Namun Chell yang masih begitu fokus untuk memberikan satu perutuan lagi. Dan dari seorang Nao yang kali ini gak bisa bertahan terlalu lama juga. Dikepung oleh 4 pemain sekaligus, 1 tembok dari Rundun. Nampaknya juga belum cukup untuk menghambat mereka dari Bigetron Era yang begitu cepatnya. Iya, rasanya ulang tahun Pixie yang kena surprise. Wah. Sulit. Karena tadi memang bait-nya adalah seorang Chell gitu kan. Dan dimana kalian kalau misalnya ngelihat Marksman sendirian tapi sabar dulu karena udah bakalan ditabrak dengan adanya wild shot dari seorang Rundun, tapi masih bisa mundur lagi tentunya. Gak mau gegabah untuk sembarangan engage ke arah core pertahanan dari teman-teman Bigetron Era. Oke, jangan terburu-buru tapi lihat damage-nya langsung masuk karena seorang Stacy hilang dalam sekejap mata, gak pakai hitungan detik. Dan kali ini dengan kehilangan seorang Stacy bakal jadi hal yang menyakitkan Fancy Nancy, bahkan harus langsung dipukul mundur lagi dengan adanya tembakan dari seorang Chell. Dan bakal mencari target berikutnya, 1 tembok karena seorang Rundun, bahkan damage yang masuk sampai ke setengah HP. Ya. Dan ini damage yang benar-benar udah maksimal sih. Susah sih, dia level 12, Stacy Rundun bahkan level 9, Fancy Nancy level 10. Selisih levelnya lumayan jauh, item juga, apalagi dari segi keuangan 8.000 net worth. Sekarang teman-teman dari Bigetron Era berada di atas angin banget. Alter Ego Onyx, mereka harus cari cara untuk nge-break tempo yang dimiliki sama Bigetron Era supaya mereka bisa mencuri poin kali ini. Iya, kalau ngomongin cara kali ini berarti dari Alter Ego Onyx mereka harus benar-benar jaga posisi, jangan sampai terpick off sama seperti seorang Stacy kali ini yang harus memberikan sedikit pengalihan, masih bisa menghindarkan semua damage yang masuk, dan itu memang hal yang sangat amat dibutuhkan. Tapi masalahnya apakah ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh para pemain lainnya karena seorang Chell 1 tembakan saja cukup untuk bisa membuat Stacy ketar-ketir kali ini kehilangan arah dan langsung
dipulangkan lagi ke arah base-nya. Lordnya akan segera masuk karena 4 pemain dari Alter Ego juga udah mulai bersiap-siap kali ini defensive high ground dari seorang Agatha yang bakal menjadi harapan berikutnya. Oke, coba untuk di slow down, tapi di area top lane-nya juga FIFA bakalan clear dulu. Sementara itu kalau kita lihat Chow udah mulai masuk lagi. Wah. Sementara itu Chini juga ikut mengincar ke arah seorang Fancy Nancy, tapi sempat ditabrak oleh seorang Tuntun. Masih ada real world manipulation dari seorang Agatha. Coba untuk mengambil ke arah seorang Chini, sayangnya masih ada Winter Transition. Mundur lagi ke belakang dengan adanya Flowing Blood dan Vival berhasil mendapatkan setengah darah dari high ground di area top lane, tapi minionnya bakalan terus-menerus masuk. Alter Ego mereka dipaksa untuk melakukan defensif yang dengan cukup baik, tapi sayangnya ketika ada heavy spin, benar-benar Now-nya bakal dipisahin dan di pick off terus-menerus oleh teman-teman dari Big Cat Era. Ya, Stacy memang udah kembali, tapi Now-nya yang kalian bakal jadi pertukaran membuat dari Alter Ego selalu kalah dari segi kuantitas. Masih ada harapan tentunya, karena satu momentum saja bisa mengubah segala keadaan di game kali ini. Kita bakal ngintip dulu ke arah itemization ya, karena dari Agatha terutama yang bisa dibilang menjadi kunci dan harapan, dia baru ke arah Ice Queen One. Belum ada damage yang bakalan terlalu terasa juga, seperti misalnya Glowing One ataupun item magic lainnya. Tapi ngelihat dari seorang Stacy sebenarnya ini powernya udah lumayan loh, dengan adanya Hunter Strike dan juga War X. Iya, Hunter Strike, War X, terus ini mungkin harusnya nanti ke item Bloodlust S mungkin. Sebenarnya masih bisa banyak juga. Kalau Hustle kayaknya enggak sih. Mungkin Bloodlust S supaya dia bisa dapat sustain lagi mungkin, atau item-item lainnya juga tentunya. Cuman ketika dia udah ada Hunter Strike, movementnya bakalan jadi lebih cepat. That's why tadi Stacy-nya masih bisa kayak beberapa kali ngindar atau ngejar ke arah teman-teman dari Big Cat Era. Ya, cuma masalah itemization dari seorang Chell yang kali ini kayak jahat banget. Ini satu kali tembakan tuh setengah nyawa hilang dari Alter Ego membuat kesempatan mereka semakin mengecil ketika mau melakukan team fight. Iya, Chell-nya di sana sih udah kayak ya udah nggak kelihatan juga nggak apa-apa gitu. Aku happy farming dulu lah, main dulu apa namanya apa sih namanya bulan janganlah, jangan disebut lah, nanti aku dikena marah. Bulan apa nih? Merek Tebak-tebakan kita memanen tiba-tiba. bulan. Oke, ini dia kita bakal melihat lagi karena dari seorang Chini udah mulai masuk, jamin ke bagian depan, Heavy Spin juga terbuka di sana, tapi Rurut masih bisa melarikan dirinya. Real World Manipulation semoga tidak bisa di cancel karena kali dari seorang Fumi Echo juga berada di kotak tersebut. Now yang harus tumbang. What a nice snowballing dari Big Cat Era yang kali masih bisa bertahan dengan 5 pemainnya. Iya, 5 pemainnya masih utuh. 1 berhasil diculik, yaitu seorang Nao. Big Cat Era bakalan bisa langsung menuju ke area Lord tanpa ada kontes ya harusnya. Apalagi ini udah yang enhance juga. Ya, so sudah bisa menabrak ke arah area turret dari teman-teman Alter Ego dan itu confirm, harusnya tinggal di toel dikit lagi pecah. Iya, yang di bagian atas Betul. ataupun di bagian base-nya justru ya kali ini. Jadi manajemen wave minion-nya harus benar-benar diperhatikan oleh para pemain Alter Ego karena kalau misalnya satu minion aja masuk, mungkin bakal langsung beda ceritanya dari Big Cat Era yang bisa mengamankan game kali ini. Namun kita udah melihat udah ada beberapa popol surprise yang dibuka, Vivian belum terdeteksi juga, terlalu jauh dari jangkauan, dan satu tembakan dari seorang Chell sayangnya belum berhasil connect. Oke, trap dari seorang Fancy Nancy lagi coba untuk diambilin tadi sama Vivian dan dicicilin aja dari jauh sama seorang Chell. Hancur udah dan bakalan langsung masuk. Here we go, 3 lane push-nya, tapi Alex Final Blow udah mulai dibuka. Reward manipulation dari seorang Agatha coba untuk menghentikan ke arah Lordnya, tapi Vivian ngelok ke arah 2 orang. Berhasil kabur dari jeratan seorang Panda. Now dan juga Stacy masih bisa selamat, tapi enggak, ternyata base-nya yang tidak selamat untuk kali ini. Big Cat Era take the first point. Yes, ini dia Big Cat Era baru membuka match kita yang kedua dengan begitu galaknya. Dan Benedetta di tangan Vival, ada Alice juga tangan seorang Chini. Ini ngebuat movement speed mereka tinggi banget. Kayak Pusing deh. tiba-tiba pindah ke sini. Kemarin pindah ke jadi sini. mid, hari ini jadi jungle. Besok kemana?